Penjelasan selanjutnya dari susunan sentral, setelah tadi kita membahas hipotalamus, kita akan melanjutkan tentang hipofisis. Jadi hipofisis lokasinya berdekatan dengan hipotalamus ya. Kalau ini hipotalamus, maka ini adalah hipofisis. Dibagi dua bagian, ada bagian hipofisis anterior, depan, dan hipofisis posterior. Nah, hipofisis sendiri ya dan hipotalamus ini bekerja sebagai suatu kesatuan yang mengatur aktivitas sebagian besar dari kelenjar endokrin dalam tubuh. Berdiameter kurang lebih 1 cm, berat kurang lebih 500 miligram. Berada di fossa hipofiseal, tulang sphenoid di bawah hipotalamus dilekatkan oleh suatu tangkai hipofisis ya. Jadi ini ada tangkai hipofisisnya yang menghubungkan antara hipotalamus dengan hipofisis tadi. Itu. Ini bagian dari, ini hipotalamus ya, kemudian ini bagian yang menghubungkan tangkai hipofisis ini ke hipofisis bagian posterior dan ini yang bagian anterior. Kelenjar hipofisis sama juga dengan hipotalamus ini sebagai master gland ya, tapi fungsinya ini di bawah kendali hipotalamus. Jadi tetap mengontrol fungsi-fungsi penting dari, endokrin. Ini bagian dari hipotalamus maaf, hipofisis ya, bagian depan dan bagian belakang. Tadi juga sudah saya terangkan, jadi ini yang penting ya hipofisis anterior dan hipofisis posterior. Produksi hormonnya berbeda, kalau hipofisis anterior memang disekresikan oleh kelenjar hipofisisnya, namun khusus untuk hipofisis posterior ini tidak mensekresikan hormon, hanya menyalurkan saja dan menyimpan ya, yaitu ADH dan oksitosin. Ini beberapa hormon yang diproduksi oleh, kelenjar hipofisis yaitu ada ACTH, adenokortikotropik hormon, kemudian, ADH, ADH tadi ya yang oleh posterior itu hanya menyimpan saja dan beberapa hormon-hormon yang lain. Ini tadi juga sudah saya jelaskan, jadi ini adalah hipofisis anterior ya atau adenohipofisis karena hubungan hipotalamus dengan hipofisis anterior itu dinamakan adenohipofisis. Ingat huruf awalnya ya A. Sedangkan yang hipotalamus dengan hipofisis posterior itu persambungannya dinamakan neurohipofisis. Kita ulangi lagi ya di sini. Nah, jadi hipotalamus akan mensekresikan GnRH. Apa tadi GnRH? Ya, gonadotropin releasing hormone. Ini akan mempengaruhi hipofisis anterior sehingga hipofisis anterior akan mensekresikan FSH dan LH. Jadi FSH, FSH-LH. FSH itu follicle stimulating hormone. LH itu luteinizing hormone. Dihasilkan oleh apa? Yaitu ini kelenjar hipofisis ya. Jadi jangan bingung. FSH-LH dihasilkan oleh kelenjar hipofisis. Target organnya atau target selnya di mana? Nah, yaitu di gonad. Gonad ini kelamin, yaitu di mana kalau FSH? Targetnya adalah pada ovarium dan pada testis. Pada ovarium, FSH ini untuk menstimulasi pertumbuhan folikel dari folikel primordial menjadi folikel de Graaff dan seterusnya ya. Ini CRH, corticotropic releasing hormone. Mempengaruhi apa? Hipofisis anterior sehingga menghasilkan ACTH, adenokortikotropik hormon. Pengaruhnya kemana? Ke sini, yaitu ke kelenjar adrenal di bagian kortek adrenal. Untuk menghasilkan apa kortek adrenal ini? Yaitu menghasilkan epinefrin dan norepinefrin dan seterusnya seperti itu ya. Nah ini jadi yang penting di sini hipofisis anterior dan hipofisis posterior. Baik. Ini tadi juga sudah saya terangkan ya, jadi TSH, thyroid stimulating hormone ini TSH dihasilkan oleh hipofisis anterior atas pengaruh atau rangsangan dari TRH, thyroid releasing hormone. TRH dihasilkan oleh hipotalamus, itu. Jadi hipotalamus menghasilkan TRH, TRH mempengaruhi hipofisis anterior sehingga menghasilkan TSH, thyroid stimulating hormone. TSH akan mempengaruhi kelenjar tiroid sehingga kelenjar tiroid akan menghasilkan hormon yang lain yaitu T3, T4 dan yang lainnya. Ini mempengaruhi pelepasan hormon tiroid ya. Ini ACTH juga sama, pelepasan glukokortikoid ya. Kemudian FSH tadi sudah saya jelaskan, LH, LH ini akan merangsang terjadinya ovulasi ya dan produksi dari progesteron pada wanita dan androgen atau testosteron pada pria. GnRH atau gonadotropin releasing hormone akan merangsang sekresi dari FSH dan LH ya. GnRH tadi juga sudah saya terangkan seperti itu.
Ini, prolaktin merangsang produksi ASI, kemudian growth hormone ini pertumbuhan sel ya. Jadi kalau selnya sudah tumbuh banyak maka ini akan dihambat yaitu melalui GHIH, growth hormone inhibiting hormone. Kalau kurang ini akan ditambahkan melalui releasing hormone. Seperti itu. Ini ADH yang oleh bagian hipofisis posterior ya dan oksitosin. ADH antidiuretik hormon disebut juga sebagai vasopresin, menurunkan kehilangan cairan pada ginjal dan meningkatkan tekanan darah. Sedangkan pada oksitosin ini merangsang kelenjar uterus dan juga pada kelenjar payudara atau mami. Nah, susunan sentral yang terakhir itu adalah pineal. Pineal ini letaknya eh ada di belakang ya ini ya. Jadi pineal kecil ya, ada di belakang, agak jauh dari hipotalamus, di mana fungsinya sebenarnya berkaitan salah satunya adalah menghasilkan melatonin. Nah, melatonin ini kaitannya dengan hormon tidur. Jadi kita bisa tidur normal malam hari ya, atau siang hari pada saat tidur siang, itu pengaruhnya dari melatonin. Nah, melatonin berkait erat dengan cahaya, itu. Jadi ini fungsinya. Nah, anatominya letaknya di belakang hipotalamus ya sebagai neuroendokrin atau penjejak ya transducer. Sekresinya melatonin, persarafannya pineal ya dari neuropasca ganglion. Perannya adalah siklus terang gelap atau fotoperiod kehidupan fisiologi manusia. Nah, melatonin sendiri ini dikendalikan oleh sinar matahari dan kadarnya berfluktuasi tiap 24 jam. Puncaknya adalah pada malam hari dan terendah adalah pada tengah hari atau siang hari, di mana ini juga dipengaruhi oleh variasi musim. Apa fungsinya? Kaitannya dengan koordinasi irama sirkadian dan diurnal dari banyak jaringan. Nah, ini kemungkinan juga dipengaruhi hipotalamus. Menghambat pertumbuhan dan perkembangan organ seks sebelum pubertas. Ini makanya kenapa sebelum pubertas pada anak-anak organ seks itu belum tumbuh. Salah satunya adalah karena pengaruh dari melatonin ini. Jadi kemungkinan dengan mencegah sintesis atau pelepasan gonadotropin karena begitu gonadotropin itu dilepaskan itu akan mensekresikan hormon-hormon yang terkait dengan fungsi organ seks itu. Kelenjar pineal akan cenderung mengalami atrofi setelah pubertas dan dapat terkalsifikasi di kemudian hari. Ini jadi ada yang menstatementkan seperti itu. Baik, ini fungsi dari fisiologi pineal sendiri secara umum belum seluruhnya terungkap. Ada aktivasi pineal terjadi ketika mata berhenti menerima sinyal cahaya. Makanya kenapa kita kalau malam hari tidurnya idealnya adalah lampunya dipadamkan ya. Jadi tidak boleh nyala karena ini untuk aktivasi melatonin ini. Jadi karena kalau ada cahaya itu akan menghambat pelepasan melatonin sehingga tidurnya tidak nyenyak. Nah, tiadanya cahaya pada malam hari dibaca sebagai sinyal untuk memproduksi lebih banyak melatonin sehingga kita bisa tidur lebih baik gitu. Kemudian, ini ya pineal juga kaitannya dengan fungsi reproduktif. Nah, ini saya mau hubungkan dengan integrasi AIK, Al-Islam Kemuhammadiyahan, hubungannya dengan hormon melatonin yang dihasilkan oleh kelenjar pineal. Nah, ini kan kita tahu ya bahwa sunnah dari Rasul sebelum kita tidur itu yang pertama adalah kita menutup wadah. Wadah itu apapun ya, mungkin, air minum, kemudian makanan dan sebagainya. Ikatlah kantong air, kunci pintu dan padamkan pelita atau padamkan lampu, seperti itu ya. Jadi, memadamkan lampu ini salah satunya ya, karena apa? Karena ternyata kalau secara ilmiah itu supaya hormon melatoninnya meningkat, seperti itu ya. Ini kaitannya hormon hormon pineal ya, yaitu melatonin terhadap poros hipotalamus hipofisis ini. Di sini kaitannya siklus seksual dan siklus haid, di mana pineal dan melatonin ikut dalam pengaturan reproduksi tahunan dan fungsi genital manusia akibat perubahan musim. Pada 4 musim ya, terutama musim dingin yang panjang di daerah kutub, ini akan menekan gairah seksual pada periode waktu musim dingin tadi. Dan di sana pada saat musim dingin biasanya tidak ada cahaya matahari atau hanya pendek sekali, dan itu dalam jangka waktu lama akan menyebabkan perubahan musim pada fisiologi seksual. Nah, demikian penjelasan tentang susunan sentral. Berikutnya akan saya jelaskan tentang susunan perifer. Terima kasih.